Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga semua sehat selalu. Oke, keberadaan aku di sini, aku pengen nyampein beberapa hal, poin penting yang pengen banget untuk aku sampaikan, dan ini sedikit relate dengan kondisi muslimah hari ini. Dan sebelumnya aku pengen sampaikan, tidak ada sama sekali niat untuk menjatuhkan pihak manapun, akan tetapi ini adalah nasihat untuk aku sendiri sebelum kepada muslimah yang lain. Dan semoga dengan adanya video ini kita mampu mengambil pelajaran. Simak videonya, ini dia. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bom. Gue gitu loh. O grave faz e a bunda dela bate, bate. Bahkan ketika ada konten akhwat bercadar yang joget-joget sekalipun, masih ada yang memuji, masih ada yang bilang Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan semisalnya. Come on kawan, syar'i, orang yang bercadar itu bukan tolak ukur kebenaran. Lantas ketika dia sudah syar'i, boleh joget-joget. Tidak demikian. Satu video lagi, dan video terakhir ini tolong teman-teman simak baik-baik, teruntuk bagi kita semua para muslimah. Tolong jadikan ini sebagai pelajaran dan perhatikan komentar-komentarnya. Ini dia. Oke, sebelumnya saya pengen menyampaikan satu hal. Di sini, keberadaan saya di sini tidak sama sekali untuk mengatakan ini loh saya lebih baik daripada kalian, tidak. Tapi tolong kita sekali-kali menjadikan video ini sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya, agar kita lebih menjaga rasa malu kita dan lebih menjaga diri kita di media sosial ini. Terlepas dari kebolehan seorang muslimah untuk berada di media sosial, namun bukan berarti kita boleh semena-mena untuk berada di sini. Tidak, tapi kita juga tetap memiliki batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Misal, kita sudah menutup aurat, kita sudah menjaga niat, kita sudah tidak bertabaruj, kita tetap menjaga izaifah dan tidak pecicilan. Ingat, and remember this, muslimah, baik yang sudah berhijab atau belum, baik yang sudah bercadar atau belum, mereka sama, mereka semua dihukumi sama-sama memiliki batasan-batasan yang harus mereka jaga. Tidak kemudian kalau sudah syar'i nggak apa-apa, tidak, sama semua rata. Kalau misalnya ada yang mengatakan juga dia kan nggak menutup aurat jadi boleh-boleh joget, tidak demikian, semua dihukumi sama. Mohon maaf, kali ini sedikit tegas, bahkan saya sendiri sedang menegasi diri saya agar saya tidak melakukan yang demikian tadi yang sangat memalukan. Pertama, ketika ada seorang muslimah, mungkin dia belum menutup aurat, lantas dia joget-joget, atau bahkan dia sudah menutup aurat tapi joget-joget misalnya, maka sebenarnya tidak perlu dipertanyakan niat atau tujuannya karena sudah jelas. Bahkan mungkin ketika dia mengatakan tujuan dan niat saya baik, tetaplah tidak dibenarkan walaupun niatnya baik. Karena sejatinya ketika seorang muslimah mempertontonkan lekukan tubuhnya tidak perlu lagi dipertanyakan, karena itu sangat tidak dibenarkan. Ini loh diri saya, ini loh tubuh saya, ini loh lekukan tubuh saya, indah bukan? Nauzubillah. Yang kedua, ketika ada seorang muslimah, dia sudah syar'i, sudah menutup aurat, lantas kontennya joget-joget atau semisalnya, maka sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Untuk apa demikian? Popularitas? Ingin terkenal? Viral? Untuk apa kawan? Ini hanya dunia. Mohon maaf, rada tegas. Dan sebenarnya memang harus ditegaskan agar ini menjadi pembelajaran ke depannya, agar kita menjadi seorang muslimah lebih memiliki rasa malu lagi. Dan yang ketiga, dan ini yang paling harus ditegasi, ketika seorang muslimah sudah menutup aurat, sudah syar'i, bahkan mungkin sudah bercadar sekalipun, maka coba perhatikan lagi, sudahkah kamu memperhatikan batasan-batasan lainnya? Oke, barangkali mungkin kamu sudah menutup auratmu, kamu sudah syar'i, kamu sudah bercadar, Masya Allah, saya applause, saya sangat kagum untuk demikian. Akan tetapi, sudahkah kamu memperhatikan batasan-batasan lainnya? Misalnya kamu bertabaruj, misalnya kamu pecicilan, misalnya konten kamu mengundang syahwat. Coba perhatikan lagi, apa tujuanmu bermedia sosial dan apa tujuanmu memposting dari postingan tadi. Dan teman-teman, ini sebenarnya penegasan untuk kita semua. Maka coba perhatikan apa tujuan kita bermedia sosial. Oke, terlepas dari penjelasan di atas tadi, bukan berarti seorang laki-laki boleh menjadikan itu sebagai alat pembenaran atau kebahan pembenaran. Makanya kalau udah syar'i, jangan mempertontonkan diri. Lantas kalau yang nggak syar'i, yang tidak menutup aurat, boleh mempertontonkan diri? Ya, begitu? Tidak demikian kawan. Bukankah kita sama-sama ditugaskan untuk satu hal?
laki-laki menundukkan pandangan, begitupun dengan wanita. Laki-laki menjaga mata dan wanita menjaga aurat, menjaga izzah, menjaga batasan-batasan, tidak pecicilan dan lain sebagainya. Artinya kita sama-sama memiliki celah untuk melakukan kesalahan, tapi tugas kita bukan sama-sama saling mencari-cari kesalahan, tidak, tapi sama-sama saling muhasabah diri. Honestly, aku benar-benar ingin bertanya kepada wanita yang sudah memutuskan untuk bercadar, sebenarnya tujuanmu untuk apa memposting yang demikian tadi? Untuk mempertontonkan, ini loh mata saya yang indah, yang cantik, ini loh alis saya yang tersambung kiri kanan, ini loh saya pakai eyeshadow, ini loh bulu mata saya yang mentik. Demikian, ini loh mata saya yang dibaluti dengan soft lens, gitu. Maka coba perhatikan niat kita teman-teman, meskipun kita sudah syar'i, kita tetap punya batasan-batasan juga yang harus kita jaga. Maka yang ingin aku tegaskan di sini adalah coba berani untuk menahan diri kita untuk memposting diri kita jika tidak ada kepentingan sama sekali, kecuali ingin menyampaikan sesuatu hal yang memang benar-benar harus kita sampaikan dan harus benar-benar kita tampakkan diri kita. Misal ketika kita ingin menyampaikan opini Islam untuk menggerakkan pemikiran umat, tidak masalah ketika kita sudah menjaga batasan-batasan pada diri kita. So, what's the problem? Maka untuk muslimah, contoh, ketika misalnya kita membuat satu konten, lantas kemudian ada seorang laki-laki yang berkomentar di postingan kita dan dia mengatakan, wah masya Allah idaman, wah masya Allah cantiknya matanya, wah masya Allah dan semisalnya yang pecicilan, maka coba kita muhasabah diri juga. But di sini ada dua pihak yang harus muhasabah diri, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dari pihak perempuan muhasabahnya apa? Dia harus muhasabah diri, kok bisa ada orang komen seperti ini ya? Kok bisa ada seorang ikhwan yang komen demikian ya? Komennya tuh gatel banget. Jangan-jangan mungkin saya yang pecicilan di postingan saya. Jangan-jangan mungkin saya bermasalah dengan postingan saya. Adapun dari pihak laki-laki juga harus muhasabah diri. Coba perhatikan kembali, kenapa kau berkomentar demikian? Barangkali bukan postingan seseorang yang pecicilan, tapi kau yang kegatelan. Coba perhatikan lagi, kenapa kau memfollow dia? Apa tujuanmu memfollow dia? Maka sejatinya coba tanyakan pada hatimu, kau memfollow dia karena memang ingin menuntut ilmu, ataukah ingin mengambil ibroh, mengambil sesuatu di sana, ada manfaat yang kau dapatkan di sana, atau memang kau yang modus, atau memang kau yang pecicilan, atau memang kau yang kegatelan? Coba muhasabah diri. Artinya di sini sama-sama saling muhasabah diri. Maka kesimpulannya, coba perhatikan kembali apa tujuan kita bermedia sosial. Dan ingat, sebagai seorang muslim, kita sama-sama ditugaskan untuk dakwah, baik perempuan maupun laki-laki, sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Ketika seorang wanita dalam Islam diperbolehkan untuk bekerja, ataukah diperbolehkan untuk pendidikan, diperbolehkan untuk keluar rumah, maka sama halnya ketika seorang wanita berada di media sosial, sama kondisinya ketika berada di dunia nyata, kan sama-sama publik. Artinya, selama mereka tetap menjaga batasan, mereka tetap menjaga aurat, dan mereka tetap menjaga izzah, bukan masalah. Karena media sosial ini hanyalah sarana. Maka sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dakwah, sarana untuk menyebarluaskan Islam. Oleh sebab itu, jadilah seorang muslim yang bijak, jadilah seorang muslim yang tetap berwibawa, walaupun kita berada di media sosial ini. Tetap menjaga batasan-batasan kita, dan perhatikan apa tujuan kita bermedia sosial, dan apa tujuan kita memfollow seseorang. Coba perhatikan lagi. Dan ingat, segala apapun yang kita lakukan kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena segala apapun akan ada hisabnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.